Adegan dimulai ketika Aryan tengah mencari Imli. Dia sudah berkeliling ke seluruh ruangan tapi tidak menemukan Imli. Sampai akhirnya dia melihat Imli yang tengah berjalan. Imli, dia akan keluar, namun Aryan dia menarik tangannya. Apa yang terjadi? Apa yang akan kau lakukan? Kita berdua akan bekerja sama, ucap Aryan yang membuat Imli bingung. Aryan dia mengambil 2 topeng dan mengatakan, maksudku di sini adalah bekerja sama dalam hal berdansa. Imli terkejut, dia harus mendapatkan kabar mengenai Aditya yang pergi ke Pakdandia, tapi bagaimana bisa dia mencari kabar itu jika dirinya menari bersama dengan Aryan? Ya, tapi saat ini aku sedang tidak ingin menari dan aku harus pergi sekarang, ucap Imli, namun Aryan menolaknya dengan mengatakan, kamu tidak boleh pergi dari sini sebelum menari. Imli kesal, dia mengatakan, kenapa? Hanya karena kamu mengatakan aku tidak akan pergi sebelum menari, maka aku tidak akan pergi? Aku akan pergi. Imli membalikan tubuhnya dan melangkah, namun baru saja dia melangkah beberapa langkah Aryan menarik tangannya hingga membuat Imli kembali berhadapan dengan pria itu, bahkan sekarang jauh lebih dekat. Mata mereka bertemu dan saling menatap satu sama lain. Dengarkan aku baik-baik, aku tidak suka berdansa denganmu. Aku tidak tertarik sedikit pun dan aku tidak akan membiarkan 2 hal terjadi. Yang pertama, aku tidak akan membiarkanmu terbebani rasa bersalah lalu pergi ke mantan suamimu. Kedua, aku tidak akan membiarkan kamu merusak pestaku, ucap Aryan. Namun Imli dia justru menatap Aryan dan menantangnya balik, simpan kata-kata itu untuk dirimu sendiri. Aryan meminta Imli untuk diam dan memakai topeng. Imli sempat menolak, namun Aryan dia memaksa, dia memakaikan topeng itu pada Imli secara paksa. Tidak ada pilihan lain selain meladeni Aryan dulu. Imli akhirnya dia menuruti keinginan Aryan untuk berdansa. Mereka berdansa dengan begitu baik. Bahkan gerakan yang mereka tunjukkan sangat indah dan romantis. Bahkan ketika mereka berdansa mereka membayangkan bahwa saat ini mereka hanya tengah berdua saja, padahal yang terjadi di sana adalah semua mata tertuju pada mereka berdua. Pada akhirnya gerakan dansa indah itu berakhir karena riuhan suara tepuk tangan dari tamu yang hadir. Aryan dan Imli yang sedari tadi seakan terbawa suasana mereka tersadar dan melihat tangan mereka saling menggenggam satu sama lain. Ketika tersadar Imli dia melepaskan genggaman tangannya dan memilih pergi dari sana karena saat ini dia begitu khawatir mengenai keadaan Aditya. Imli membuka topengnya dan air matanya sudah mengalir begitu saja. Di sisi lain Aryan dia juga masih menatap tangannya yang baru saja menggenggam tangan Imli. Bukan tanpa alasan dia menatapnya karena di sana terdapat sisa air mata Imli. Aryan membuka topengnya dan menatap punggung Imli yang semakin menjauh. Imli dia menelpon ibunya untuk menanyakan keberadaan Aditya karena tim yang dikirimkan bersama dengan Aditya mereka mengatakan mereka tidak bersama dengan Aditya, karena itulah Imli menjadi cemas. Ibu Imli mengatakan bahwa Imli tidak usah khawatir, dia akan mencarinya meski di tengah malam seperti ini. Imli kemudian mematikan sambungan teleponnya dan dia segera berdoa agar Aditya baik-baik saja. Adegan beralih ke Aditya, sepertinya di sana Aditya tidak sadarkan diri karena mabuk. Beberapa saat kemudian seseorang datang, dia mengganti sesuatu yang berada di telinga Aditya. Sebelum orang itu melakukan hal lebih, Miti ibu Imli dia datang dan orang itu langsung pergi dari sana. Miti mengatakan, jika kamu sangat mencintai putriku, lalu kenapa kamu menikah dengan orang lain? Kenapa kamu meninggalkan putriku? Hanya karena amarahmu kau memberinya rasa sakit? Kamu harus tahu bahwa tidak akan ada yang mau berbagi rasa sakitmu. Lihatlah kondisimu yang sangat menyedihkan ini, ayo bangun. Bangun. Miti dia berusaha membopong Aditya untuk membawanya ke rumahnya. Adegan beralih ke Malini dan Anuja. Anuja dia menanyakan mengapa putrinya itu terlihat begitu tegang. Tentu saja Malini tegang karena saat ini dia tidak mengetahui bagaimana keadaan Aditya. Selain itu, meskipun dirinya dan juga Aditya sudah menikah dan Imli sudah pergi dari rumah mereka, namun tetap saja lihatlah, bahkan di tengah pesta Imli mencuri kesempatan untuk menelpon siapa lagi yang dia telepon jika bukan Aditya. Bahkan mungkin Imli dia akan menyusul Aditya di Pakdandia. Siapa yang akan bisa menghentikannya? Baik ibu ataupun diriku tidak akan bisa menghentikannya. Malini dia mencoba menelpon Aditya namun Aditya tidak diangkat. Malini sangat khawatir dengan keadaan Aditya, lalu ibunya memiliki suatu rencana untuk menghentikan Imli menemui Aditya di Pakdandia.
Adegan kembali beralih ke Imli yang tengah memegang ponselnya Aryan seketika saja datang dan merebut ponsel Imli dengan kasar. Imli dia memanfaatkan kesempatan untuk mengerjai Aryan. Imli mengatakan lehernya tersangkut, dia tidak bisa meluruskan lehernya. Aryan mengatakan, kau mendapatkan pelajaran, jika kau melihat ke belakang kau pasti akan terluka. Imli bergumam. Dia malah menggunakan filosofinya di setiap hal kecil. Aryan sedikit mendengar gumaman Imli, namun ketika bertanya apa yang Imli katakan, Imli mengatakan bahwa lehernya terkilir. Aryan tentu saja panik, dia mengatakan bahwa dia akan memanggil dokter, namun Imli mengatakan sebelum dokter datang dia akan mati. Jika di desanya setiap orang yang mengalami hal yang sama dia akan memelintir lehernya. Namun Aryan mengatakan itu konyol, jika sakit ya harus dokter yang merawatnya. Kau masih tidak mengerti, biar aku jelaskan. Membungkuk sekarang, ucap Imli. Aryan bertanya apa dia harus membungkuk. Imli mengatakan iya, lalu Aryan dia menuruti Imli, dia membungkuk lalu Imli memegang leher Aryan. Lakukan seperti ini, ucap Imli. Aryan mengatakan itu terlihat konyol, dia akan memanggil dokter, namun Imli mencegahnya. Imli mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja jika Aryan memelintir lehernya. Aryan perlahan tangannya terulur ke leher Imli, namun ketika sudah menyentuh lehernya Aryan dia kembali melepaskan tangannya dan mengatakan dia tidak bisa, dia takut. Imli mengatakan, apa yang kau katakan? Aryan Singratore takut? Aryan, ayolah hadapi ketakutanmu. Aryan mengatakan dia tidak bisa, dia tidak mau menyakiti Imli. Namun Imli mengatakan dia akan baik-baik saja. Imli mengingatkan Aryan ketika Aryan dia meminta Imli turun dari perosotan dan melawan rasa takutnya. Dengar, kamu selalu menginginkan yang terbaik untukku, kamu tidak akan menyakitiku. Sekarang pegang leherku dan putar. Imli mengarahkan tangan Aryan untuk memegang lehernya, lalu Aryan dia memutar leher Imli. Seketika Imli dia berpura-pura pingsan. Aryan tentu saja panik. Dia mengatakan, Imli bangun, Imli bangun, apa yang terjadi? Apa aku terlalu kuat memelintir lehermu? Atau aku harus mengucapkan salam Dewi Sita dulu? Saat itu Imli tidak bisa menahan tawanya, dia tertawa. Kamu benar, kamu harus mengucapkan salam Dewi Sita dulu, ucap Imli sebari bangkit. Aryan mengatakan, apa kau gila? Apa ini lucu menurutmu? Tidak, ini tidak lucu. Imli mengatakan itu lucu, sekarang lihat leherku baik-baik saja. Imli memutar lehernya. Imli dia kembali menatap ponselnya. Aryan mengatakan, kau melihat ke belakang lagi Imli. Imli mengatakan, aku sudah melihat Aditya menikah dengan Malini. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan dengan kembali kepadanya. Tapi aku tidak bisa melupakan masa lalu kita dengan begitu mudah. Semua ini membutuhkan waktu, mungkin beberapa minggu, bulan atau bahkan beberapa tahun, atau justru aku tidak akan bisa melupakannya. Aryan mengatakan dia pria yang berumur 35 tahun Imli. Dia sudah menekuni dunia jurnalistik selama 10 tahun. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Kamu bukan ibu ataupun istrinya, lalu kenapa kamu masih peduli kepadanya? Imli mengatakan demi kemanusiaan. Aku tahu hubungan kami memang sudah putus, tapi dia tetap seniorku. Dan dia bisa berada dalam bahaya sekarang. Aku sangat mengenal orang-orang di desaku. Imli kembali menatap ponselnya, tidak ada update dari dia, aku harus menelponnya. Setelah itu Imli pergi dari sana. Aryan dia mengekor di belakang Imli. Adegan beralih ke Anuja yang tengah terlihat santai meneguk minumannya. Sebenarnya niatnya ke sana bukan hanya sekedar untuk minum saja, melainkan untuk membuat keributan agar Imli dia tidak menyusul Aditya. Anuja dia membuang korek api dan seketika karpet itu terbakar. Arpita dia yang tengah lewat seketika saja terkejut. Tentu saja Arpita dia takut akan api. Bayangan akan beberapa tahun yang lalu kembali menghantui dirinya dan membuatnya histeris. Aru! Teriak Arpita nirmada, dia hendak menolong Arpita namun dicegah oleh Bibi Aditya. Imli datang, dia mengatakan agar Arpita menjauh dari sana, namun Arpita dia terlalu takut. Dia terus-menerus berteriak memanggil Aryan. Imli mengatakan, ini saatnya untuk memadamkan rasa takutnya akan api selama ini. Ketika seseorang akan menolongnya, Imli berteriak menghentikannya dan mencegah mereka. Tidak ada yang boleh maju menolongnya. Lihatlah, apinya tidak terlalu besar, dia bisa keluar sendiri. Ini saatnya memadamkan rasa takutnya selama ini. Dia bisa mengatasi semua ini. Percayalah padaku. Jangan ada yang maju menolongnya.
teriak Imli. Namun Aryan dia datang, dia panik, dia berlari ke arah Arpita, namun Imli dia mencegahnya dengan cara memegangi tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, aku mau menolong kakakku, lepaskan. Teriak Aryan sebari berontak, dengarkan aku ingin melakukan apa yang seperti kamu lakukan kepadaku. Aku ingin menyingkirkan rasa takut Kak Arpita. Percayalah padaku, dia bisa membantu dirinya sendiri. Namun Aryan karena terlalu panik, dia mendorong Imli hingga terjatuh. Namun belum sempat Aryan melangkah, Imli dia menarik kaki Aryan hingga membuatnya terjatuh. Sebelum Aryan bangkit, Imli sudah menindih tubuhnya. Apa kau lupa? Bahkan kamu mendorongku untuk melupakan rasa takutku, ucap Imli. Aparna dia mengatakan agar Imli membiarkan Aryan menolongnya, namun tetap Imli tidak melepaskan Aryan. Aryan membalikan posisi mereka. Ketakutanmu dan ketakutan Kak Arpita itu berbeda. Ketakutanmu tidak membuatmu dalam bahaya, sementara kakak sekarang dia dalam bahaya. Teriak Aryan ketika Aryan bangkit dan hendak menolong Arpita. Imli memeluknya erat. Lihatlah baik-baik, apinya cukup kecil. Dia bisa mengatasinya sendiri. Aryan terus memberontak. Imli, ini bukan waktunya untuk bereksperimen. Aryan berhasil melepaskan diri, namun Imli dia mendorong Aryan dan menghimpitnya ke dinding. Aku tidak tahu sejak kapan Kak Arpita memiliki ketakutan ini, tapi dia harus bisa mengatasi ketakutannya sendiri. Aku hanya memintamu untuk memberinya kesempatan. Percayalah padaku, dia akan mengatasi rasa takutnya sendiri. Percayalah padaku sekali saja, ucap Imli. Lalu dia melepaskan Aryan dan berdiri di depan Arpita. Kak Arpita, dengarkan aku, lihat aku. Api ini tidak akan bisa melukaimu. Kamu tidak akan terluka, jangan khawatir. Kamu bisa mengatasi rasa takut ini, ayo kamu mundur. Mundur, teriak Imli, namun Arpita dia masih panik dan histeris. Di sisi lain Aryan mencari jalan lain untuk menolong Arpita. Sayangnya Imli melihatnya. Imli dia langsung mengejar Aryan. Sebelum Aryan menghampiri Arpita, Imli memeluknya dengan erat sebari memegang tongkat. Lepaskan aku, Imli. Hentikan semua omong kosong ini. Kakakku dalam bahaya. Aku sudah membuat janji untuk melindungi semua orang. Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Aku bisa mematahkan tongkatmu ini dan bahkan aku akan mematahkanmu, ucap Aryan sebari terus berusaha memberontak. Aku tidak takut ancamanmu. Sudah beberapa orang yang mengancamku, bukan hanya kamu saja, dan mereka gagal. Aku akan memegang tongkatku dengan kuat. Pergilah jika kau bisa. Tukas Imli. Aryan kesal, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mematahkan tingkat itu. Aryan berhasil mematahkan tongkat itu, namun sebelum Aryan melangkah, Imli dia memukul punggung Aryan hingga membuat Aryan terjatuh. Imli dia mengatakan, aku sudah menjaga pertanian sejak aku kecil. Jangankan untuk mencuri tanamannya, bahkan pencuri itu tidak akan bisa melewati pagar batasan yang aku buat. Sekian sinopsis Imli kali ini. Maaf jika banyak typo dalam penulisan sehingga membuat kata-kata juga menjadi kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Boli.